Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4141. Charlie mengagumi analisis Janus. Paman Janus, idemu sangat bagus. Kita lakukan apa yang kamu katakan. Pada saat ini, Dorothy mau tidak mau berkata, Tuan Wade, tadi Kazuo bilang, bajingan bernama Finlay sedang menunggunya untuk mengirimnya ke dermaga. Mengapa kamu tidak menangkap Homer di sini, lalu pergi ke dermaga dan menangkap Finlay di sana? Janus tersenyum dan berkata, Nona Dorothy, kenyataannya berbeda dari film. Dalam film yang Enda ngerose, Chen Haonan berperan sebagai pemimpin dan membawa anak buahnya untuk membunuh orang. Hal semacam ini jarang terjadi di kenyataannya. Sebagian besar kejahatan terorganisir memiliki hierarki internal yang sangat ketat dan pembagian kerja yang sangat jelas. Setiap orang memiliki pembagian kerja dan tanggung jawabnya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang mengambil risiko menempatkan diri mereka dalam bahaya? Charlie juga mengangguk dan berkata, kalau Finlay pergi ke dermaga untuk menerima Ninja Iga, orang ini tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Menurut pendapat saya, dia tidak akan pergi ke dermaga. Dia pasti sudah membuat rencana lengkap. Mungkin begitu para ninja ini muncul, dia akan langsung membunuh mereka. Dorothy tertawa canggung. Oke, aku terlalu banyak berpikir. Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Charlie, Tuan Wade, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Homer pasti akan datang? Jika dia tidak datang, bukankah rencananya akan sia-sia? Charlie berkata dengan serius. Itu tergantung pada siapa yang pertama kali kehilangan kesabaran. Dengan mengatakan itu, Charlie memandang Queen dan berkata sambil tersenyum, Nana, bantu aku bermain nanti. Saat ini, Kazuo dan yang lainnya telah memasukkan jenazah 6 pengawal ke dalam truk sampah melalui lorong internal yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk memastikan masalah ini tidak terungkap, Kazuo memaksa Visser untuk membersihkan semua area di sekitar sini. Jadi tidak ada aktivitas staf lain di dekatnya, yang sangat memudahkan mereka. Setelah itu, Kazuo dan yang lainnya kembali berpura-pura sebagai pelayan sesuai permintaan Charlie, dan kembali ke sekitar ruang VIP untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan. Di ruang perjamuan saat ini, Homer dengan cemas menunggu kabar bahwa ninja telah berhasil. Menurut rencana Finlay, setelah Kazuo berhasil, dia akan membawa orang itu ke truk sampah dan membawanya pergi. Pada saat ini, Finlay akan mengirim pesan teks untuk memberitahu dia bahwa masalah itu berhasil. Dan Finlay akan juga membalas Homer dengan pesan rahasia, mengatakan ada kabar baik untuknya. Dengan cara ini, Homer tidak perlu berhubungan dengan Kazuo selama seluruh proses. Ketika orang tersebut menghilang, Visser yang akan bertanggung jawab. Dia hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan tidak seseorang akan memikirkan dia. Oleh karena itu, Homer hanya bisa menunggu kabar dari Finlay. Namun, Wakil Presiden Luan dari Kamar Dagang Tiongkok telah menyelesaikan pidatonya, dan Presiden Luke sudah setengah jalan. Tibalah gilirannya untuk berbicara di atas panggung, tapi tetap tidak mendapat pesan apapun. Efisiensi ninja ini benar-benar mengecewakan. Saat ini, Homer menjadi lebih gugup. Dia gugup, bukan karena dia akan berbicara di depan begitu banyak orang, tetapi karena dia mengingat rencana yang sudah dia setujui dengan Queen dan bahkan dengan 2 presiden Kamar Dagang China. Saat dia pidato, untuk mengakhirinya dia akan mengumumkan ada VIP spesial. Segera setelah itu, dia akan mengumumkan di atas panggung bahwa dia akan mengundang seorang VIP untuk tampil di atas panggung. Dan saat itu, Queen akan keluar dari ruang tunggu, melangkah ke atas panggung secara langsung, menjatuhkan bom ke penonton, dan mendorong makan malam amal malam ini ke klimaks. Tentu saja, proses ini berdasarkan premis bukan kebetulan. Proses sebenarnya adalah sebelum Homer naik ke atas panggung, Kazuo harus menyelesaikan tugas dan menculik Queen. Setelah itu, dia menerima kode dari umpan balik Finlay. Dia akan naik ke atas panggung untuk memberikan pidato dengan percaya diri dan berani.
Di akhir pidato, dia akan mengumumkan secara terbuka tamu VIP malam ini, lalu mengundang VIP untuk naik ke atas panggung. Namun, karena Queen telah diculik dan semua orang di sekitarnya dibunuh, setelah Homer mengatakan akan mengundang seorang VIP untuk tampil di atas panggung, VIP tersebut sudah menghilang selamanya. Bab 4142. Pada saat itu, Homer akan langsung memberitahu kedua presiden bahwa VIP mungkin tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Dia akan meminta mereka pergi ke ruang VIP untuk mengundang VIP naik ke atas panggung. Segera setelah itu, kedua presiden akan bawa selain tumpukan mayat di ruang VIP, dan tidak akan menemukan Queen. Akibatnya, adegan tiba-tiba menjadi kacau, dan sebagai pembawa acara, dia harus tenang dalam menghadapi bahaya. Setelah melihat kejadian tragis itu, dia akan segera menelepon polisi dan meminta bawahan untuk menutup seluruh gedung perjamuan untuk mencegah tersangka melarikan diri. Setelah itu, sejumlah besar petugas polisi akan datang ke tempat kejadian dan memeriksa tempat kejadian. Mereka akhirnya menemukan bahwa Visser adalah tersangka utama dan menangkapnya untuk diinterogasi. Pada akhirnya, arah masalah benar-benar dialihkan dari Homer ke Visser. Justru karena semuanya sudah diatur saling terkait, Homer sangat khawatir bahwa geng ninja akan mengalami kecelakaan saat ini. Jadi, sudah sedikit tidak sabar, dia mengeluarkan ponsel baru yang disiapkan khusus dan mengirim pesan kepada Finlay. Bagaimana? Finlay menjawab dengan cepat, "Saya belum menerima pesannya." Homer mendesak, "Cepat tanyakan apa yang terjadi. Saya akan segera memberikan pidato. Masih ada waktu paling lama 5 menit. Finlay tahu apa artinya Homer memberikan pidato. Jadi dia segera menghubungi Kazuo Hattori. Namun, di ujung lain telepon, ternyata tidak aktif untuk sementara. Finlay panik. Dia tahu bahwa peralatan pelindung sinyal telah dipasang di dekat ruang tunggu Queen. Sekarang dia tidak bisa menghubungi telepon Kazuo. Itu berarti Kazuo dan gengnya masih ada di tempat kejadian. Kazuo masih ada di TKP, artinya dia belum berhasil. Memikirkan hal ini, Finlay menjadi semakin gugup. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menghubungi Kazuo Hattori sama sekali. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik di tempat kejadian. Jadi, dia segera mengirim pesan kepada Homer. "Tuan Fox, saya tidak bisa menghubungi ninja itu. Kirim seseorang yang dapat Anda percayai untuk melihat apakah sesuatu terjadi." "Brengsek," Homer segera menjawab setelah melihat pesan tersebut. "Kamu bersumpah tidak akan ada masalah dan semuanya terkendali. Kamu harus bertanggung jawab. Jika ada yang salah dalam masalah ini, aku akan membunuh kamu." Setelah mengirimkan pesan itu, meskipun dia semakin memikirkannya, dia tetap tidak berani menunda. Segera memanggil asistennya yang paling terpercaya, dan berkata dengan suara rendah, "Pergi ke ruang VIP. Lihat apakah ada sesuatu terjadi. Jika ada, beritahu saya segera." "Baiklah, Tuan Muda." Asisten tidak berani menunda, segera bangkit dan bergegas ke ruang VIP. Kazuo dan yang lainnya, yang menyamar sebagai pelayan, diam-diam mengamati orang ini mendekat. Namun mereka ingat perintah Charlie untuk tidak bertindak gegabah sampai mereka melihat Tuan Muda Fox. Mereka tidak mengambil tindakan apapun. Asisten datang ke pintu ruang VIP. Tiba-tiba pintu terbuka dan Charlie mencoba membujuk Queen. "Nona Golding, saya sarankan kamu mendengarkan saran pengawal dan segera pergi." Queen berkata dengan wajah malu, "Tidak pantas pergi begitu saja." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Apa yang tidak pantas? Keamanan adalah prioritas utama." Asisten Homer sedikit terkejut, lalu dia cepat melangkah maju dan bertanya, "Nona Golding, mau kemana?" Charlie berbalik, melirik asisten, dan bertanya, "Siapa kamu?" Asisten itu buru-buru berkata, "Saya asisten Tuan Muda Fox. Nama saya Harper Shaw." Charlie mengangguk dan berkata, "Tolong beritahu Tuan Muda Fox. Pengawal Nona Golding mengatakan ada sinyal komunikasi di sini terganggu tiba-tiba. Ini bahaya keamanan besar bagi kami. Demi keselamatan Nona Golding, kami harus pergi dulu." Bab 4143. Ketika Harper mendengar ini, dia berkeringat.
Dia diam-diam berpikir sambil ngeri. Queen akan pergi. Jika ini benar-benar berhasil, rencana Tuan Muda dan Finlay akan sia-sia. Sebagai asisten Homer yang paling terpercaya, Harper tahu hampir segalanya tentang Homer. Apalagi ketika Finlay diam-diam terbang ke New York, Harper lah yang pergi ke Bandara Kennedy untuk menjemputnya. Oleh karena itu, dia sudah mengetahui semua rencana Homer malam ini. Pada saat ini, melihat Queen akan pergi, bagaimana mungkin dia hanya duduk dan menonton? Dia dengan cepat berkata, "Tidak ada sinyal. Tidak mungkin. Mungkin ada kesalahpahaman di sini." Charlie berkata dengan tegas, "Pengawal kami bilang, sinyal ponsel dan walkie-talkie menghilang dengan aneh. Ini tidak biasa." Mereka berangkat bernegosiasi dengan pengawal di luar. Mereka akan datang dan membawa Nona Golding pergi dari sini. Setelah itu, Charlie berkata dengan wajah serius, "Jika ini hanya salah paham, kita tetap tidak bisa mengabaikan keselamatan Nona Golding." "Harap mengerti," Harper buru-buru berkata. "Yah, jangan khawatir. Penjagaan di sini ketat. Sama sekali tidak ada masalah keamanan. Terkait masalah sinyal yang Anda sebutkan, saya bahwa itu mungkin masalah teknis. Kami memiliki banyak berbagai peralatan elektronik di sini, terutama amplifier audio dan mikrofon nirkabel. Kemungkinan ada gangguan di antara sinyal. Anda tidak menunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan Muda kami." Charlie mengulurkan tangannya. "Bagaimana dengan ini? Anda jelaskan kepada Tuan Muda Fox. Kami akan pergi sekarang. Jika ada masalah, semua orang dapat berkomunikasi melalui telepon." Ketika Harper mendengar ini, dia sangat cemas sehingga dia berkata, "Tidak mungkin. Tuan Muda kami akan segera memberikan pidato. Pada saat itu, kami akan mengumumkan tamu VIP Nona Golding di depan umum. Jika Nona Golding pergi seperti ini, Tuan Muda kami tidak akan bisa mundur. Dia adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Fox. Anda harus mempertimbangkan ini, bukan?" Charlie merenung sejenak dengan wajah malu. Nadanya sedikit rileks, dan dia berkata, "Baiklah. Kalau begitu kamu beritahu Tuan Muda Fox. Kami akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Saya bahwa orang yang masuk akal seperti Tuan Muda Fox akan memahami kami." Queen juga berkata dengan sangat menyesal, "Tolong minta Tuan Muda Fox datang. Saya akan menjelaskan kepadanya secara langsung. Masalah ini benar-benar mengarahkan." Harper tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Dia dengan cepat berkata, "Nona Golding, Anda tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu Tuan Muda kami." Bagaimanapun, dia dengan cepat berlari kembali ke ruang komunitas. Homer dengan cemas menunggu pesan Harper. Melihat Harper berlari terengah-engah, dia bertanya, "Bagaimana situasi di sana?" Harper berkata dengan terengah-engah, Tuan, kamu pergi ke sana dan lihat." Nona Golding memaksa akan pergi. Pergi. Homer tahu bahwa geng ninja belum melakukan apa-apa. Ketika mendengar ini, dia sangat marah. Tapi saat ini dia tidak peduli dengan amarahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia ingin pergi. Harper menjelaskan, pengawal Nona Golding menemukan sinyal yang diblokir dan mengira lingkungannya berbahaya. Demi alasan keamanan, dia ingin Nona Golding pergi dari sini. Aku tidak peduli dengan pamannya. Homer marah gemetar karena kesombongan. Disepakati bahwa ketika geng ninja mulai bertindak, mereka mengaktifkan pengacak sinyal. Lalu membuat keputusan dengan cepat. Bagaimana mungkin Jamer diaktifkan? Dan Queen masih belum terkendali. Jika ini membuat Queen kabur, bukankah semua upaya sebelumnya akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia berkata, kamu pergi lagi dan pertahankan dia di sana. Jangan biarkan dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Katakan saja masalah sinyal hanyalah kegagalan peralatan kita dan sedang diperbaiki. Harper berkata dengan malu, Tuan, Nona Golding sudah bangun dan akan pergi. Saya tidak bisa menahannya. Saya khawatir dia tidak memberi wajah yang sama sekali. Menyarankan Anda yang menekan mereka, Nona Golding. Saya sudah menyerah, dan mengatakan saya akan menjelaskan kepada Anda secara langsung. Jika Anda tidak sampai di sana, mereka pasti akan langsung pergi. Sial, Homer hampir meledak karena marah.
Bab 4144. Dia tidak tahu apa yang dilakukan para ninja itu. Yang jelas, dia tidak boleh membiarkan Queen pergi begitu saja. Begitu Queen pergi, akan sangat sulit menemukan kesempatan seperti ini lagi. Memikirkan hal ini, dia hampir tidak punya waktu untuk berpikir secara mendalam. Dengan cepat berkata kepada Harper, "Ikut denganku." Saat ini, Homer hanya memikirkan bagaimana menstabilkan Queen terlebih dahulu, lalu menghubungi ninja untuk melihat apakah masalah tersebut dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin jebakan yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Selain itu, tempat ini adalah wilayah keluarga Fox, dan Homer tidak menimbulkan bahaya apapun di wilayahnya sendiri. Terlebih lagi, dari sudut pandang Homer, semakin sedikit orang yang mengetahui hal seperti ini, akan semakin baik baginya. Dia dan Harper berjalan cepat ke ruang VIP. Begitu Homer tiba di ruang VIP, dia melihat Queen berdiri di depan pintu ruang VIP, ditemani oleh Charlie dan yang lainnya. Ketika Homer melihat Queen, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Oh, Nona Golding, ada apa denganmu? Kamu tiba-tiba ingin pergi tanpa pamit." Sudah waktunya bagi saya untuk menyampaikan pidato di atas panggung. Saya akan memperkenalkan Anda kepada semua tamu. Kalau Anda, seorang tamu penting, pergi, saya tidak akan bisa mundur. Queen tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan marah. Ini membuat hati Homer bergidik. Tetapi pada saat ini, Charlie mencibir dan berkata, "Tuan Muda Fox, jangan khawatir untuk tidak turun dari panggung, karena Anda sudah memiliki kesempatan untuk naik." Mata Homer melebar, dan dia berkata, "Kamu, apa maksudmu?" Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar beberapa suara menusuk datang dari belakangnya. Sebelum Homer bisa pulih, asistennya, Harper, sudah jatuh lurus ke depan. Dengan keras, Harper terbaring tak bergerak di lantai. Homer terkejut menemukan bahwa 4 belati hitam dimasukkan ke punggung Harper, dan belati ini adalah shuriken yang ditembakkan oleh Kazuo Hattori. Homer sangat ketakutan. Dia ingin meminta bantuan ketika seseorang ditahan dari belakang. Kemudian terdengar dipukul dengan keras dan dia pingsan. Kazuo segera melangkah maju untuk mengangkat Homer yang tidak sadarkan diri. Dia dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya akan membawanya pergi." Charlie mengangguk dan berkata, "Bawa juga 6 mayat itu." Kazuo tidak berani membangkang. Dia segera menambahkan mata pada orang lain yang sudah muncul. Jadi, beberapa orang dengan cepat memasukkan Homer ke dalam truk sampah. Dan dengan cepat menarik ke-6 mayat itu dan melemparkannya ke pintu. Saat ini, sosok dan postur ke-6 orang tersebut hampir sama dengan saat mereka dibunuh oleh Kazuo Hattori. Setelah Charlie memeriksa tempat kejadian, dia memberi Kazuo informasi kontak Porter, dan mengatakan kepadanya, "Hubungi dia setelah kamu keluar. Serahkan orang itu kepadanya." "Oke, Tuan Wade." Kazuo telah membuat langkah putus asa. Dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat ini, Charlie berkata kepada Queen, Janus dan Dorothy, "Kalian bertiga kembali ke ruangan dan duduk dulu. Saatnya menguji kemampuan akting kalian." Mereka bertiga saling melirik, lalu menarik kembali ke sofa dan duduk. Pada saat ini, Charlie juga mundur ke dalam ruangan, dan menutup pintu dengan lembut. Detik berikutnya, Charlie membuka pintu. Dia melirik 6 tubuh pengawal dan seorang asisten di lantai dan berteriak keras, "Tolong! Ada pembunuhan." Bab 4145. Nathaniel, Ketua Kamar Dagang China New York, baru saja menyelesaikan pidatonya dan hendak menyerahkan podium kepada Homer. Tiba-tiba terjadi keributan. Bawahan keluarga Fox dan staf hotel terkejut dengan teriakan Charlie. Mereka melihat pemandangan yang menghancurkan mereka. 6 pengawal Queen tewas di tempat, dan Harper, asisten Homer, juga tewas secara tragis di tempat. Selain itu, keberadaan tuan muda mereka tidak diketahui. Pengawal Homer sangat ketakutan sehingga tidak bisa duduk diam. Bagaimana mereka bisa membayangkan tuan muda mereka menghilang di hotel mereka sendiri? Di antara mereka adalah seorang pria parubaya bernama Baker Quill.
Dia junior Jarvis Yuan yang juga pengawal pribadi Jordan. Dia seorang master seni bela diri yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Homer. Namun, Homer tidak menganggapnya sebagai pengawalnya. Boxer sering diberhentikan oleh Homer karena berbagai alasan. Bahkan Homer sering mengubah rencana kegiatan tanpa izin dan membuangnya. Seiring berjalannya waktu, Becker juga agak tidak puas dengan Homer. Dia bahkan menceritakannya kepada Jarvis, memintanya untuk mencari saudara seperguruan dari generasi yang sama untuk menggantikannya. Meskipun Jarvis menyetujui permintaannya, dia berulang kali menyuruhnya untuk bersabar dan menunggu Jarvis kembali dari China. Pada makan malam amal ini, Becker ingin melindungi Homer secara pribadi. Namun dia tidak pernah menyangka Homer akan memintanya bertugas di ruang perjamuan dan tidak mengizinkannya meninggalkan ruang perjamuan setengah langkah pun. Jika dia tidak mendengar sesuatu yang serius terjadi, dia tidak akan meninggalkan ruang perjamuan dengan gegabah. Becker, yang bergegas ke pintu masuk ruang tunggu, merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat 7 mayat. Dia mengenali senjata rahasia di 7 mayat dalam sekejap. Itu adalah senjata tersembunyi eksklusif milik ninja. Maka, dia langsung bertanya, siapa yang pertama kali melihat ini? Charlie, yang berdiri di kusen pintu, berkata, aku. Becker melirik Charlie, dan berkata, katakan, apa yang terjadi? Melihat sikapnya yang begitu keras, Charlie mundur selangkah dan bertanya dengan marah, kamu masih berani bertanya padaku apa yang terjadi? Aku justru ingin bertanya apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan? Kalian mengundang Nona Golding untuk berpartisipasi dalam acara makan malam amal dan 6 pengawal kami terbunuh. Bagaimana kalian melakukan pekerjaan keamanan kalian? Jika kalian tidak memberi penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, kami tidak akan pernah melepaskannya. Ketika Becker dan pengawal lainnya mendengar ini, mereka langsung terdiam. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Dan hilangnya Queen dan 6 lainnya juga karena kesalahan mereka. Ini membuat Becker semakin ketakutan. Misinya adalah melindungi keselamatan Homer. Tetapi hal sebesar itu terjadi di bawah hidungnya. Tanggung jawab ini sangat besar. Charlie melihat bahwa para pengawal ini tampaknya ragu-ragu. Dia segera berkata, masalahnya sangat penting. Saya pikir kita harus menelepon 911 untuk memanggil polisi. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan berkata kepada Dorothy, Nona Dorothy, tolong hubungi polisi. Dorothy mengangguk, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Becker berkata dengan cepat, Tuan, jangan terburu-buru. Izinkan saya melaporkan masalah ini kepada Tuan dan Tuan muda kami. Charlie berkata dengan marah, 6 orang kami mati, dan hanya 1 dari kalian yang mati. Dan kalian bilang jangan terburu-buru. Lalu pada siapa kami harus melapor? Kami harus menghubungi polisi. Bab 4146. Setelah itu, Charlie berkata lagi, untuk memastikan keamanan Nona Golding, mulai sekarang, saya akan menutup pintu ini. Saya akan buka pintu ini kalau polisi sudah datang. Begitu kata-kata itu terucap, Charlie langsung menutup pintu dengan berat. Saat ini, pengawal dari perusahaan keamanan tempat Queen bekerja sama yang tinggal di luar juga bergegas masuk setelah mendengar suara tersebut. Melihat kematian 6 rekannya, masing-masing dari mereka sangat emosional dan menuntut agar pihak hotel memberikan penjelasan. Penanggung jawab hotel datang ke sini setelah mendengar kabar tersebut. Meski ketakutan setengah mati, dia tetap berusaha menenangkan emosi para pengawal tersebut. Tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab ini. Namun, orang Amerika ini bahkan kurang fleksibel. Melihat seseorang meninggal, mereka segera menelepon 911. Melihat situasinya benar-benar di luar kendali, penanggung jawab hotel segera mundur dari keramaian dan segera menghubungi ayah Homer, Savion Fox. Savion sedang menjamu beberapa mitra bisnis di sebuah restoran top di Manhattan saat ini. Ketika dia mendengar putranya hilang di hotelnya sendiri, dia terkejut. Lokasinya kurang dari 5 km dari hotel. Dia harus pergi dengan helikopter. NYPD, Departemen Kepolisian New York, dengan cepat mengirimkan sejumlah besar pasukan setelah mengetahui kasus penembakan yang menewaskan 7 orang di Hotel Palace.
juga mengirim seorang detektif berpangkat tinggi untuk memimpin dalam investigasi. Beberapa menit kemudian, Savion bergegas mendekat dengan panik. Penanggung jawab hotel bergegas maju dengan sekelompok staf, dan berkata tanpa keraguan, "Tuan muda, bawahan tidak bekerja dengan baik, tolong hukum." Dengan wajah gelap, Savion mengangkat tangannya dan menamparkan orang yang bertanggung jawab. Dia memarahi dengan nada yang sangat suram. "Katakan, apa yang terjadi?" Penanggung jawab hotel hampir pingsan, menangis dan berkata, "Tuan, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa Tuan Homer hilang. Asistennya dan 6 pengawal dari perusahaan keamanan terbunuh, dan pembunuhnya tidak diketahui." Savion menamparkan wajahnya dengan keras lagi. Lalu dia berbalik untuk melihat Baker, menghampirinya dan menamparnya. Dan dengan marah berkata, "Kamu Baker Quill. Keluarga Fox memberimu begitu banyak setiap tahun. Seharusnya kamu bisa lindungi keselamatan anakku. Tapi kamu bahkan tidak bisa melindunginya dengan baik. Apa yang kamu kerjakan selama ini?" Bagaimanapun, Baker juga seorang seniman bela diri bintang 4. Dia tentu saja sangat marah ketika wajahnya ditampar. Tetapi dia juga tahu betul bahwa meskipun Savion tidak memiliki basis kultivasi, jika dia memukul dirinya, dia hanya bisa berdiri tanpa melawan. Dari sudut matanya, dia melihat seorang pria parubaya yang mengikuti Savion. Pria ini adalah Casson Cole. Dia pengawal pribadi Savion, adik Jarvis, dan paman Baker. Ekspresi Casson juga sedikit tidak berdaya. Dia memahami orang seperti apa Homer itu. Baker memang sering dipermainkan saat mengikuti Homer. Intinya adalah, mengetahui dia sedang dipermainkan, tidak ada cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Baker berkata dengan sedih, "Tuan Fox, sejujurnya, sejak saya dikirim oleh sekte untuk melindungi Tuan Muda Fox selalu sangat mewaspadai saya. Dia tidak pernah memberitahu saya banyak hal, dan sering tidak mengizinkan saya mengikutinya. Bahkan sering meninggalkan saya sendiri. Saya tidak bisa melindungi keselamatannya." Saat mengatakan itu, Baker berkata dengan beberapa keluhan. "Setengah bulan yang lalu, dia mengatakan kepada saya akan pergi ke Los Angeles untuk berlibur. Dia menyiapkan 2 helikopter lepas landas dari rumahnya ke Bandara Kennedy. Saat itu, dia meminta saya untuk duduk di helikopter berbeda. Helikopter pertama lepas landas terlebih dahulu. Tetapi setelah itu, dia tiba-tiba mengubah arah di tengah jalan dan pergi ke Bandara LaGuardia. Saya melihat helikopternya menjauh dan meminta pilot segera berbalik. Dan pilot tidak mau mendengarkan saya sama sekali. Langsung menarik saya ke Bandara Kennedy. Lalu saya naik taksi ke Bandara LaGuardia. Helikopternya sudah lepas landas. Ambil contoh hari ini. Dalam perjalanan ke sini, dia membuat perjanjian dengan saya 3 kali. Dia meminta saya untuk mematuhi perintahnya. Saya tidak boleh meninggalkan ruang perjamuan. Jika tidak, dia akan menuntut paman saya. Apa yang bisa saya lakukan?" Casson melihat bahwa mentalitas Baker agak rusak. Dia dengan cepat berkata, "Casson, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Cepat beritahu saya jika ada sesuatu di tempat kejadian." Baker menyesuaikan mentalitasnya, dan berkata, "Tubuh ke-7 orang yang meninggal semuanya menunjukkan tanda-tanda terkena senjata tersembunyi. Terlihat seperti senjata rahasia ninja Jepang." Savion mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Apa katamu?" Ninja Jepang. Bab 4147. Ketika Savion mendengar kata ninja Jepang, pikiran pertamanya adalah ini tidak mungkin. Dia pernah meminta bawahannya berurusan dengan ninja Jepang sebelumnya. Menurutnya ninja Jepang tidak akan pernah berani melawan keluarga Fox. Bagaimana mungkin mereka menculik putra Savion? Jadi, dia memandang Baker dan bertanya dengan dingin, "Kamu yakin itu ninja Jepang?" "Tentu," Baker menjawab tanpa ragu. Shuriken adalah senjata tersembunyi yang hanya digunakan oleh orang Jepang. Jenis racun yang menyegel tenggorokan saat mengenai darah juga rahasia mereka. Savion berkata dengan dingin, "Apakah China tidak memiliki senjata tersembunyi semacam ini yang digunakan untuk melempar dan meracuni yang menyegel tenggorokan?" Baker menjelaskan, "Kembali ke Tuan Muda, China memilikinya. Tetapi itu di masa lalu.
Memang ada hal-hal ini dalam seni bela diri saat itu. Tetapi setelah kegagalan resimen boxer, yang disebut bela diri seni pada dasarnya tidak ada lagi. Metode menikam orang dari belakang yang tercela ini tidak akan terlihat di Tiongkok. Berbicara tentang ini, Baker melanjutkan, sebenarnya, setelah memasuki abad ke-20, ada peningkatan, pelepasan senjata dingin di seluruh dunia. Hanya ninja Jepang yang telah dilestarikan. Hanya mereka yang masih menggunakan hal semacam ini sekarang. Ekspresi Savion sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memberitahu asistennya. Kamu segera memberitahu keluarga dan kirim semua orang yang bisa dikirim. Pastikan untuk menemukan ninja itu dan bawa kembali Homer dalam keadaan utuh. Saat dia berbicara, dia menambahkan, ngomong-ngomong, beritahu semua geng dan organisasi di New York yang dapat memberikan petunjuk berharga. Bergantung pada petunjuknya, hadiahnya berkisar antara 10 juta hingga 50 juta dolar. Siapapun yang dapat menyelamatkan anak saya, hadiahnya 100 juta dolar. Jika ada yang bisa menyelamatkan Homer dan menangkap ninja itu, aku akan memberi hadiah 200 juta dolar. Asisten berkata tanpa berpikir, baik, Tuan Muda, saya akan segera melakukannya. Savion menatap pengawalnya Kessen lagi, dan berkata, Tuan Cole, tolong bantu saya memeriksa saudaramu. Apakah kita dapat menyelamatkan Homer? Kessen mengangguk, tetapi bertanya dengan cemas. Tuan Muda, keselamatan Anda tidak dapat dijamin di sini. Saya sebaiknya mengantar Anda pulang dulu. Tidak, Savion menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Aku tidak akan kemana-mana. Setelah selesai berbicara, dia memelototi penanggung jawab hotel dan berkata, bagaimana Anda melakukan pekerjaan keamanan Anda? Bagaimana Anda membiarkan ninja Jepang masuk? Penanggung jawab hotel tersedak dan berkata, Tuan, pekerjaan keamanan kali ini sepenuhnya diambil alih. Yang bertanggung jawab penuh adalah bawahan Tuan Homer. Tuan Homer tidak mengizinkan saya campur tangan. Apa maksudmu? Savion mengerutkan kening dan bertanya. Homer tidak membiarkanmu ikut campur. Ya, penanggung jawab hotel berkata dengan sedih. Tuan Homer mengatakan bahwa ada tamu penting dalam makan malam amal ini, yang bukan masalah kecil. Dia meminta Harper untuk bertanggung jawab penuh atas keseluruhan perencanaan dan keamanan. Dia tidak mengizinkan saya menanyakan tentang pengaturan dan proses spesifik. Savion tiba-tiba berpikir keras. Jadi, dia melihat ke ruang tunggu dengan pintu tertutup, dan bertanya, apakah tamu penting yang dikatakan Homer ada di sini? Penanggung jawab hotel dengan cepat berkata, kembali ke Tuan Muda, tamu penting di dalam adalah Nona Golding, penyanyi Tiongkok yang sangat populer, Queen Golding. Queen Golding, Savion mengerutkan kening, dan berkata jika aku ingat dengan benar, dia seharusnya satu-satunya anak perempuan dari keluarga Golding China, kan? Ya, penanggung jawab hotel mengangguk dan berkata, dia memang putri dari keluarga Golding. Savion tidak tahu mengapa putranya mengadakan makan malam amal, tapi setelah mendengar nama Queen, dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Bab 4148. Dia sudah bisa menebak bahwa putranya ingin mengambil kesempatan untuk mengejar bintang wanita bernama Queen Golding ini. Itulah sebabnya dia melakukan operasi yang tidak normal, tapi tidak disangka bahwa ninja Jepang akan mengambil kesempatan itu. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah Queen ada hubungannya dengan masalah ini. Apakah dia orang di belakang layar? Jadi, dia berkata kepada penanggung jawab hotel, minta Nona Golding itu membuka pintu. Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Penanggung jawab hotel buru-buru berkata, kembali ke Tuan Muda. Orang-orang di sekitar Nona Golding berkata, pintu akan dibuka kalau polisi sudah datang. Betapa tidak masuk akal, Savion berkata dengan marah. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah keluarga Fox saya? Setelah itu, dia maju selangkah, menendang pintu ruang VIP, dan berseru, buka pintunya. Charlie berkata di dalam, kami hanya berbicara dengan polisi, dan menjauh dari orang-orang yang tidak relevan. Orang-orang yang tidak berhubungan, semakin jauh semakin baik. Savion langsung marah. Hilangnya putranya telah membuatnya marah dan cemas.
Dia tidak pernah menyangka ada pria tak dikenal yang akan berani mengejek dirinya di dalam pintu. Dia langsung memarahi. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Charlie berkata dengan jijik. Saya tidak tahu siapa Anda. Dan saya tidak ingin tahu siapa Anda. Jika Anda dapat memahami bahasa saya, harap menjauh dari kami. Kami hanya mau berkomunikasi dengan polisi. Savion gemetar karena marah. Dia bisa mendapatkan 200% rasa hormat dimanapun dia berada. Tetapi sekarang dia diabaikan oleh pria tak dikenal. Dia sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan sekarang. Katakan saja semua yang kamu tahu dengan jujur. Jangan menunggu polisi omong kosong. Apa-apaan polisi New York di wilayah keluarga Fox saya. Begitu kata-kata itu selesai, seorang pria parubaya berkata dengan nada buruk, Tuan Fox, kami polisi New York tidak boleh menyinggung Anda, bukan? Savion tanpa sadar berbalik, dan melihat seorang pria Tionghoa parubaya dengan jas berjalan mendekat dengan selusin petugas polisi. Begitu Savion melihatnya, dia berkata dengan ekspresi jelek, Hei, ternyata Sersan Lee. Sersan Lee memang seorang detektif dengan hidung yang bagus. Kamu datang begitu cepat. Dikenal sebagai Sheriff Lee. Dia adalah Dunchan Lee, sheriff keturunan Cina yang sangat terkenal di New York. Dunchan terkenal di New York, bukan hanya kepala cabang terbesar Departemen Kepolisian New York, tetapi juga detektif dengan tingkat deteksi tertinggi di New York. Namun, Savion dan Dunchan tidak selalu dapat berurusan satu sama lain. Terutama karena keluarga Fox selalu ingin bekerja sama dengan Dunchan dan terlibat dalam kolusi antara pemerintah dan bisnis. Sehingga mereka dapat bertindak dengan nyaman di masa depan. Namun, Dunchan tidak pernah memberikan muka kepada keluarga Fox. Dunchan tidak peduli dengan keluarga Hilton, keluarga Fox, atau keluarga Acker. Di depannya, mereka tidak boleh menjadi batu sandungan untuk menghalangi peradilan. Meskipun keluarga Fox sangat kuat, bagaimanapun juga mereka tinggal di New York. Tidak dapat dihindari bahwa mereka harus berurusan dengan polisi New York. Dunchan adalah orang yang paling membuat mereka pusing. Saat ini, Dunchan berjalan ke arah Savion dan berkata dengan tenang, Tuan Fox, kami datang ke sini untuk menyelidiki setelah menerima laporan ada kasus pembunuhan serius di sini. Lagi pula, dia menunjuk ke 7 mayat di lantai dan melihat sekeliling. Lalu bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Kapan mereka mati dan siapa saksi pertama? Charlie membuka pintu saat ini dan berkata, saya yang menelepon polisi. Mereka meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Saya mendengar ada gerakan di luar, dan orang yang membuka pintu sudah mati. Pada saat ini, Savion menatap Charlie, merasa sangat marah. Tadi dia mendengar suara Charlie. Anak inilah yang berdebat dengannya melalui pintu. Bab 4149. Charlie merasakan tatapan Savion yang sangat tidak ramah. Dia melirik ke arahnya, dan pria ini terlihat agak mirip dengan Jordan. Menurut percakapan yang dia dengar dari dalam pintu barusan, dia dapat yakin bahwa orang ini adalah ayah Homer, Savion Fox. Savion sedang dalam suasana hati yang sangat marah. Dia menatap mata Charlie. Dia berseru dan segera bertanya, aku tadi memintamu untuk membuka pintu. Mengapa kamu tidak membukanya? Charlie berkata dengan sedikit marah, saya tidak mengenal Anda. Apa saya tahu siapa Anda? Dalam keadaan darurat seperti itu, saya tidak percaya siapapun kecuali polisi. Savion berkata dengan marah, saya Savion Fox. Dan Anda bahkan belum pernah mendengar nama saya. Charlie menggelengkan kepalanya. Maaf, saya baru saja datang dari China. Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Selain itu, prioritas utama Anda adalah menemukan putra Anda. Jadi tidak perlu mempermainkan gengsi dengan saya di sini. Jika Anda punya waktu, lebih baik mencari tahu di mana putra Anda. Kamu, Savion sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Segera, Savion menahan amarahnya, menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang baru saja kamu lihat? Katakan padaku, Charlie berkata dengan tenang. Maaf,
Saya hanya berbicara dengan polisi sebagai kekuatan penegak hukum tentang masalah ini. Adapun Anda, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Savion belum pernah bertemu orang yang berani berbicara dengannya seperti ini dalam hidupnya. Dan pada saat ini, dia berharap para pengawal memukuli Charlie sampai mati di tempat. Namun, Dun Chanli, Inspektur Tiongkok, ada di sisinya. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Saat ini, Dun Chanli memandang Charlie dan bertanya, "Anak muda, saya detektif dari Departemen Kepolisian New York. Saya kepala kepolisian seluruh kota. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda lihat?" Charlie menunjuk ke 7 mayat di lantai, dan berkata dengan wajah muram, "Apalagi yang bisa aku lihat? Tentu saja, melihat orang mati begitu saya membuka pintu. Sebelum aku datang ke Amerika Serikat, aku pikir hukum dan ketertiban di tempatmu sangat bagus. Ternyata saat saya membuka pintu, saya melihat orang mati di semua tempat." Dun Chan mencibir, dan bertanya lagi, "Apa kamu melihat pembunuhnya dan melihat tuan muda dari keluarga Fox?" "Tidak." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami sedang menunggu di dalam. Saat kami mendengar ada gerakan di luar, terdengar seperti suara terjatuh. Kami merasa ada yang tidak beres. Saya pertama-tama memanggil pengawal kami di pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Saya takut ada sesuatu. Saya menunggu beberapa saat untuk memastikan tidak ada gerakan di luar pintu. Lalu saya buka pintunya, dan semua orang sudah mati." Dun Chan mengangguk dan bertanya lagi, "Lalu apakah kamu mendengar seseorang berbicara?" Charlie mengangguk dan berkata, "Aku dengar." Dun Chan bertanya lagi, "Apakah kamu mendengar apa yang mereka bicarakan?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka seharusnya berbicara bahasa Jepang. Saya tidak mengerti bahasa Jepang." Dun Chan sedikit mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya ninja Jepang yang melakukannya." Setelah selesai berbicara, Dun Chan bertanya lagi, "Kamu seharusnya bisa mendengar suara laki-laki dan perempuan, kan? Apakah ada lebih banyak laki-laki atau perempuan?" Charlie berkata tanpa berpikir, "Mereka semua laki-laki, dan mereka terdengar seperti setidaknya 7 atau 8 orang." Dun Chan mengangguk, berterima kasih kepada Charlie. Dia berkata kepada petugas polisi di sampingnya, "Kalian, segera tutup tempat ini. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada setiap mayat. Periksa video pengawasan di sini untuk melihat apakah ada petunjuk berharga. Hubungi Biro Imigrasi. Ambil catatan masuk dari Jepang ke New York dalam seminggu terakhir. Kumpulkan semua data pria Jepang berusia antara 18 dan 48 tahun." Bab 4150. Setelah jeda sebentar, Dun Chan berkata lagi, "Bawa semua staf ke sini untuk penyelidikan. Poin kuncinya adalah, periksa apakah jumlahnya berkurang. Minta semua orang mengidentifikasi orang lain untuk melihat apakah ada orang yang hilang." Semua orang segera menurut. Dun Chan segera berkata kepada Charlie, "Karena Anda satu-satunya saksi tidak langsung yang hadir di tempat kejadian. Meskipun Anda bukan saksi mata, Anda akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan kasus ini. Anda harus bekerja keras nanti. Mobil polisi kami akan mengantar Anda untuk membuat pernyataan." Charlie berkata, "Nona Golding adalah tokoh masyarakat. Jika dia masuk dan keluar dari kantor polisi, media Amerika mungkin akan mengarang berita palsu untuk mendapatkan perhatian. Itu tidak nyaman." Charlie berkata lagi, "Bagaimana dengan ini? Kami kembali ke hotel. Jika Anda ingin mencatat, Anda bisa datang ke hotel. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya." Dun Chan mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan membawa seseorang ke hotel untuk berkunjung setelah mengatur urusan di tempat ini." Charlie bertanya kepadanya, "Kalau begitu bisakah kami pergi sekarang?" "Oke." Savion di samping berkata dengan sangat tidak puas, "Keberadaan anak saya masih belum diketahui. Sebelum anak saya ditemukan, semua orang tidak boleh pergi dari sini." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Lagi pula, dia tidak berbicara omong kosong dengan Savion. Charlie menatap Dun Chan, dan berkata dengan serius, "Inspektur Lee, saya sangat curiga insiden ini direncanakan. Dan keluarga Fox patut dicurigai.
Savion mengertakkan gigi dan meraung. Apa katamu? Charlie mengulangi. Saya berkata, keluarga Fox sangat mencurigakan. Savion kesal dan hendak berbicara. Tetapi Duncan bertanya dengan sangat serius. Mengapa menurutmu begitu? Charlie berkata dengan serius. Kejadian ini sangat aneh. Tuan muda dari keluarga Fox bersikeras mengundang Nona Golding ke makan malam amal. Tetapi dia dengan sengaja memintanya menjadi tamu misterius. Hampir tidak ada yang tahu Nona Golding ada di sini. Dan mereka sengaja mengatur kami menunggu di ruang tanpa jendela semacam ini. Dia berpesan kami harus menunggu waktu yang tepat untuk tampil di atas panggung. Hanya untuk amal. Sepertinya tidak perlu memperlakukan kami seperti ini. Bukan. Sepertinya ada semacam konspirasi. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi. Selain itu, yang lebih aneh lagi, tidak lama setelah kami masuk, ponsel tidak bisa menerima sinyal. Dan masih belum ada sinyal sampai sekarang. Saya sangat curiga seseorang memblokir komunikasi nirkabel di sini. Mendengar ini, Duncan langsung mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Dan benar saja, tidak ada sinyal atau layanan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Johnson, tutup seluruh ruang perjamuan. Gunakan peralatan profesional untuk menyelidiki. Lihat di mana topeng itu berada. Pada saat ini, seorang petugas polisi berlari dengan cepat dan berkata, Inspektur, catatan pengawasan yang baru saja kami konfirmasi. Semua gambar pengawasan di dekat ruang tunggu ini telah diganti. Menggunakan adegan terakhir 5 hari yang lalu. Rekaman terkait jamuan makan. Duncan mengerutkan kening dan bertanya, apakah Departemen Keamanan tidak menemukan masalah sebesar itu? Petugas polisi menjawab, kami berkonsultasi dengan penjaga keamanan yang bertugas di ruang pemantauan. Mereka mengatakan tidak tahu ada VIP penting malam ini, dan mereka mengira ruang VIP hari ini kosong. Mereka tidak memerhatikan ruang VIP sama sekali. Saat probe pengawasan ini memutar video yang direkam dan disiarkan beberapa hari yang lalu, mereka tidak menemukan kelainan apapun. Mendengar ini, Charlie berkata dengan suara dingin, saya sudah katakan, kejadian ini sudah direncanakan. Itu karena seseorang dengan sengaja ingin menyembunyikan fakta dari semua orang bahwa Nona Golding ada di sini. Selain itu, bahkan jika para ninja itu bisa masuk, dan mereka tidak menahannya, tidak mungkin mendapatkan video pengawasan dari beberapa hari yang lalu. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk meretas sistem pengawasan. Yang dengan jelas menunjukkan bahwa ada orang dalam. Savion bertanya dengan takjub. Duncan, apa artinya ini? Apakah kamu mencurigai keluarga Fox? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.